Setelah 7 bulan dimulai fase pertama pembangunan Light Rail Transit yang akan menghubungkan Cawang dan Cibubur cukup jauh, terus juga dikerjakan. Moda transportasi massal yang diperkirakan akan tiba di stasiun setiap 2 menit ini, 2 menit ya, diperkirakan akan mampu mengangkut 50.000 penumpang per jam. Lantas sejauh apa progres pengerjaan proyek transportasi yang sudah memakan dana triliunan rupiah ini? Sejumlah pengamat transportasi dan ekonom memperkirakan bahwa kemacetan yang terjadi di Jakarta setiap harinya menyebabkan kerugian sekitar 56 triliun setiap tahunnya. Untuk mengurangi kerugian ini serta mengurai kemacetan di ibu kota, pemerintah Presiden Joko Widodo berinisiatif untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur untuk memperbaiki konektivitas antara Jakarta dan daerah penyangganya seperti Bogor, Bekasi, dan juga Depok. Salah satu inisiatif yang diambil adalah pembangunan Light Rail Transit atau LRT yang seperti kita ketahui diresmikan pada tanggal 9 September 2015. Lantas, sudah sejauh apakah proses pembangunan proyek yang bisa dibilang cukup ambisius ini? Pengerjaan fase pertama dari proyek LRT yang menghubungkan Cibubur dengan Cawang ini memiliki panjang 13 km dan sekarang sudah terbagi menjadi 4 wilayah pengerjaan. Dari Cawang menuju Taman Mini, dari Taman Mini menuju Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan menuju Ciracas, dan akhirnya dari Ciracas menuju Cibubur. Meski dibangun di area yang sebenarnya cukup padat dengan penduduk, hingga saat ini belum ada masalah dengan pembebasan lahan. Mengapa? Karena proyek ini dikerjakan di atas lahan negara milik Jasa Marga. Sebagai gambaran, di Ciracas dan Cibubur ini sudah ada 139 pilar fondasi yang berhasil dibangun oleh Adikarya sebagai kontraktor yang nantinya akan digunakan sebagai fondasi rel LRT yang akan menghubungkan Cawang dengan Cibubur. Meski dianggap akan membawa aspek positif bagi perekonomian DKI Jakarta, masih ada sejumlah masalah yang mengganggu persepsi masyarakat atas pembangunan proyek LRT ini. Sebagai contohnya, ratusan apabila tidak ribuan pohon di belakang saya sudah dibabat habis untuk mengakomodir pembangunan pilar fondasi untuk proyek LRT ini. Padahal, seperti yang dapat Anda lihat, tanah di sini sangatlah subur. Apapun yang Anda ingin tanam, pastinya akan tumbuh. Meski demikian, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta sudah meyakinkan bahwa mereka tidak akan sembarangan tebang hanya untuk mengakomodir pembangunan proyek ini. Memang ini kan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum kan di atas dari segalanya ya Mas ya. Jadi mau nggak mau memang kita sebetulnya sayang terhadap pohon itu. Makanya kita nggak langsung kita tebang. Jadi kita pindahkan, kita rawat lagi pohon itu. Nanti kita taruh lagi untuk di lokasi lain. Sampai rumput pun itu saya seset gitu kan. Saya seset, saya pindahin ke taman yang lain. Itu akhirnya ternyata bagus juga. Ternyata udah itu kita pelihara lagi, kita siram lagi dengan baik, kita berikan pupuk. Itu jadi tumbuh kok. Pengerjaan proyek LRT dilakukan selama 24 jam. Proyek ini diperkirakan akan segera dioperasikan untuk umum pada awal tahun 2018. Rama Aryadi, Jakarta.